Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dalam mata kuliah akuntansi forensik dengan kasus yaitu kasus kecurangan BUMD Pelayaran Provinsi GXZ. Nah, di sini saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan saya yang sudah membantu untuk melakukan pembedahan untuk kasus ini, di mana saya sendiri dipercayakan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya sendiri Azatila Arifah, dan rekan saya ada Naila Salsabila, Nisa Alkanita, Alfa Desabna, dan juga Wanda Fauzia. Nah, langsung saja kita bahas tentang kasusnya terlebih dahulu secara umum. Nah, kasus kecurangan khusus yang terjadi. Jadi, kasusnya adalah perusahaan pelayaran milik Pemprov GXZ yang dilaporkan pada April tahun 2020 karena adanya penyimpangan saat dipimpin oleh direktur utama yang pada saat itu adalah Pak Anto. Nah, masalah utamanya yaitu ada tunggakan biaya docking lebih dari 234.500.000, padahal pemerintah sudah memberikan dana subsidi tersebut ke perusahaan. Tapi uangnya ada, tapi nggak dipakai sesuai dengan tujuan. Nah, terus ada pungli yang dilakukan oleh adiknya sang direktur, namanya Pak Budi. Nah, dia meminta uang 500.000 setiap kapal berangkat, dan sehari bisa sampai 6 trip. Jadi kurang lebih dalam sehari Pak Budi ini bisa mendapatkan 3 juta dari hasil pungli tersebut dan tidak masuk ke kas perusahaan. Jadi ini diterima pribadi oleh Pak Budi. Nah, selain itu perusahaan harusnya dapat fee 10% dari kontrak kapal tahun 2018 sampai 2019. Tapi uang fee itu nggak pernah tercatat dan juga nggak ada dalam rekening perusahaan. Jadi hal tersebut juga diduga diselewengkan. Nah, saat penyelidikan menggeledah kantor, banyak dokumen penting yang ada di ruang direktur yang makin mencurigakan. Nah, Pak Anto malah nggak ada di kantor dan saat itu katanya sedang di luar provinsi. Jadi, kasus ini kenapa kita bahas? Karena adanya indikasi kuat tentang penyalahgunaan dana, pungli, pendapatan perusahaan yang sengaja dihilangkan. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut rumusan masalah apa aja yang bisa timbul dari kasus ini. Nah, yang pertama, apakah ada indikasi ketidakwajaran dalam kasus ini? Nah, indikasi ketidakwajaran yang terjadi pada BUMD GXZ ini yang pertama adanya tunggakan biaya docking sebesar 234.500.000. Nah, padahal dana itu sudah dibayarkan pemerintah lewat subsidi. Artinya, uang itu sebenarnya udah ada dan seharusnya langsung dipakai untuk membayar docking. Tapi kenyataannya tidak dilakukan, dan juga dengan hal tersebut itu menunjukkan bahwa dana tersebut bisa dialihkan ke kebutuhan lain, nggak dicatat atau mungkin memang disalahgunakan. Jadi masalahnya bukan cuma utang, tapi ketidaksesuaian penggunaan dana dengan tujuan awal. Nah, yang kedua adanya pungutan liar oleh Pak Budi, adik sang direktur, yang sebesar 500.000 per trip dikalikan dengan 6 kali trip yang dilakukan setiap hari, maka akan timbul biaya sebesar 3 juta per hari. Nah, yang bikin hal ini bermasalah adalah pungutan ini tidak adanya aturan resmi dan tidak masuk catatan keuangan perusahaan. Jadi bukan pemasukan perusahaan, tapi ini cenderung untuk kepentingan pribadi adik sang direktur utama. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya hubungan keluarga dengan pimpinan. Jadi, ini menunjukkan adanya nepotisme dan potensi pembiaran dari pihak manajemen. Jadi, karena dia seorang adik sang direktur, makanya dia bisa melakukan hal ini dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya adanya pendapatan fee 10% dari kontrak KMP tahun 2018 sampai 2019 yang hilang dan tidak masuk ke kas perusahaan. Nah, uang itu tidak masuk ke kas perusahaan dan nggak ada dalam laporan keuangan. Jadi kalau misalnya hilang, pasti ada seseorang atau pihak tertentu yang menahan, mengalihkan, atau tidak memasukkan catatan itu ke sistem. Jadi ini juga termasuk dalam penggelapan uang karena uangnya masuk tapi nggak dicatat dalam kas perusahaan. Dan yang keempat itu ada direktur utama yang tidak hadir saat penggeledahan. Jadi dengan ketidakhadiran sang direktur pada saat proses penyelidikan, ini menunjukkan bahwa sang direktur tidak kooperatif dalam proses penyelidikan dengan auditor. Jadi dengan si direktur tidak hadir, itu semakin membuat asumsi para auditor bahwa ada sesuatu yang coba disembunyikan oleh Pak Budi, entah karena dia terlibat atau dia mencoba menutupi yang sudah dilakukan oleh adiknya, atau hal-hal penggelapan lainnya yang memang berindikasi fraud dan tidak sesuai dengan aturan resmi. Nah, selanjutnya itu kita rumusan masalah yang timbul, itu ada di mana saja sih kecurangan ini bisa terjadi. Nah, semua kecurangan ini bisa terjadi yang pertama saat expenditure fraud atau biaya docking. Jadi yang pertama ada masalah di biaya docking kapal. Nah, pemerintah tuh sebenarnya udah ngasih uangnya untuk bayar docking. Jadi seharusnya nggak ada tunggakan sama sekali. Tapi kenyataannya perusahaan malah masih punya utang ke pihak docking kapal. Jadi ini membuat asumsi para auditor ini semakin mencurigai
karena uangnya nggak dipakai sesuai dengan tujuan. Nah, bisa jadi uangnya dialihkan ke hal lain atau malah sengaja disimpan sama oknum yang tertentu. Intinya, pengelolaan uangnya tidak transparan dan bagian keuangannya lemah banget kontrolnya. Nah, yang kedua itu ada pungli oleh pengawas kapal. Nah, ini masuk ke korupsi. Yang kedua, korupsi. Kenapa? Karena dia sebagai adik sang direktur itu melakukan penarikan uang sebesar 500.000 setiap hari, dan itu terjadi sehari sampai 6 trip. Jadi 6 dikali dengan 500.000, maka dia sehari bisa menghasilkan 3 juta. Dan itu nggak pernah dicatat sebagai pendapatan perusahaan. Jadi jelas ini uangnya bukan untuk keuangan perusahaan, tapi masuk ke kantong pribadi si adik direktur. Karena pelakunya keluarga direktur, jadi wajar kalau ini dicurigai sebagai nepotisme dan kayak ada pembiaran dari manajemen. Lalu yang keempat, adanya kebocoran fee 10% atau revenue fraud. Nah, perusahaan sebenarnya punya hak dapat fee 10% dari kontrak kapal tahun 2018 sampai dengan 2019. Tapi uang itu nggak muncul di laporan keuangan alias hilang entah kemana. Harusnya itu masuk ke kas perusahaan. Jadi kalau nggak tercatat, berarti ada yang nahan atau sengaja ngasal catat biar nggak ketahuan. Nah, ini juga termasuk penggalapan pendapatan dan biasanya cuma dilakukan oleh orang yang punya akses khusus yang langsung ke dokumen dan yang sama dengan aliran uangnya. Oke, lanjut. Yang bagian keempat adalah adanya dokumen yang hilang atau dimanipulasi. Jadi, banyak dokumen penting malah disimpan di ruang direktur, bukan di bagian administrasi yang seharusnya mengolah bagian dokumen tersebut. Nah, kalau dokumen keuangan dan kontrak cuma dipegang oleh satu pihak, ya gampang banget buat disembunyiin atau diubah dan dimanipulasi. Jadi bukan sekadar berantakan, tapi memang kayak sengaja dikontrol biar nggak ada yang tahu aliran dananya. Biar semuanya tetap diketahui oleh pihak-pihak yang berkecimpung dalam hal fraud ini. Dan yang terakhir itu ada penyalahgunaan jabatan. Ini masuk ke manajemen fraud. Jadi penyalahgunaan jabatan oleh direktur utama ini karena dia punya kekuasaan penuh, jadi dia bisa ngebiarin dana docking ini nggak dibayar, bisa ditutup mata soal pungli yang dilakukan oleh adiknya, dan juga bisa ngeset supaya fee kontrak itu nggak masuk ke kas, jadi bisa masuk ke rekening pribadi atau hal lain yang memang hanya menguntungkan sebelah pihak. Jadi waktu diperiksa dia juga nggak ikut serta, dia ngilang, dia tidak ada saat proses penggeledahan tersebut. Jadi sikap sang direktur yang seperti itu semakin memperkuat bahwa ada sesuatu yang ditutupi, dan mungkin saja memang dia yang terlibat atau mungkin memang dia dan adiknya adalah pelakunya. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah selanjutnya. Langkah apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa membuktikan kasus kecurangan ini? Nah, langkah yang bisa kita lakukan untuk melihat dan membuktikan kasus kecurangan ini, itu yang pertama ya, kita amankan dulu bukti. Nah, jadi sebelum mulai menyelidik lebih jauh, jadi ruang kerja dan dokumen-dokumen yang berkaitan itu langsung kita amankan supaya nggak ada yang dihapus atau disembunyikan lagi. Jadi ini bisa kita lakukan dengan kita nyegel ruangan, terus ambil dokumennya, fotoin buktinya, dan pastiin semua prosesnya dicatat dengan jelas. Nah, biasanya proses ini disebut chain of custody. Nah, biar bukti yang kita ambil ini tetap valid secara hukum. Nah, yang kedua ada rekonsiliasi pembayaran docking. Nah, di sini kita cek nih, apakah memang dana subsidi untuk docking ini sudah masuk. Nah, kalau sudah, kenapa nggak dibayarkan? Nah, caranya dengan mencocokkan dokumen kayak invoice, surat perjanjian kerja, bukti transfer, terus voucher biaya, sampai mutasi bank. Nah, kalau semuanya cocok, tapi pembayarannya nggak ada, berarti ada dana yang sengaja nggak dipakai sebagai tujuan. Jadi untuk nutupin biaya docking yang diambil untuk ke rekening pribadi ini. Nah, yang ketiga ada konfirmasi dengan pihak ketiga. Jadi, konfirmasi tertulis ke Satker Perhubungan Darat dan juga bagian perkapalan. Jadi, data internal aja, bukti-bukti yang udah kita ambil, kita amankan tadi, itu nggak cukup. Jadi, kita harus ada pembanding dari pihak ketiga. Misalnya nih, kita kirim surat resmi ke Satker Perhubungan Darat buat mastiin dana subsidi beneran disalurkan. Jadi, kita dari awal nih, kita langsung datang untuk minta bukti langsung juga dari pihak ketiga. Jadi dari awal, benar nggak dana ini udah ditransfer, benar nggak dana ini udah masuk ke kas perusahaan tapi dilakukannya penggelapan. Nah, terus kita juga perlu konfirmasi ke bagian perkapalan buat nanyain apakah mereka memang nggak pernah dibayar tapi diambil pungli oleh adik sang direktur. Jadi dari sini bisa kelihatan siapa yang akan membeberkan fakta ini secara jujur dan juga siapa yang memanipulasi. Jadi kedua pihak ini harus sesuai apa yang mereka katakan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, berarti ada satu pihak yang mencoba untuk ikut serta memanipulasi kasus kecurangan ini. Nah, yang keempat, kita telusuri aliran dananya. Kita cek seluruh mutasi rekening perusahaan dan pihak terkait. Nah, kita cek ini semua untuk
itu tujuannya untuk ngelihat uangnya lari kemana sih, uangnya dikemanain sih gitu. Kalau misalnya uang subsidinya masuk dulu ke rekening perusahaan, tapi tiba-tiba keluar tanpa bukti pembayaran docking, nah berarti memang ada aliran dana yang mencurigakan, yang bisa kita sebut dengan fund tracing. Kita lanjut ke nomor 5, ini audit forensik kontrak KMP. Kita audit kontrak kapal. Nah, di sini kita fokus ke fee 10% yang hilang. Kita bandingkan nilai kontraknya, perhitungan fee-nya, dan juga dokumen pendukungnya. Nah, kalau fee-nya seharusnya ada tapi nggak muncul di kas perusahaan, berarti ada indikasi pendapatan yang dialihkan atau disimpan sebelum masuk ke sistem perusahaan. Lanjut, yang terakhir itu kita periksa operasional kapal. Jadi kita periksa operasional di lapangan itu penting buat buktiin pungli dan pendapatan kapal yang sebenarnya. Jadi caranya bukan cuma lihat lapornya aja, tapi kita perlu cocokkan dengan data seperti tiket penumpang, logbook keberangkatan, dan laporan harian. Jadi dari situ kita bisa hitung seharusnya kapal mendapatkan penghasilan berapa dalam sehari. Lalu kita bandingkan dengan laporan resmi perusahaan. Nah, kalau angkanya beda jauh, berarti memang ada kebocoran pendapatan di tengah kegiatan tersebut di saat di lapangan. Baik, lanjut ke rumusan masalah yang keempat yang bisa timbul dari kasus ini, yaitu potensi kerugian apa yang bisa yang berdampak kepada BUMD, dan siapa sih yang bertanggung jawab atas kasus kerugian tersebut. Nah, di sini yang pertama, kerugian yang akan dialami oleh BUMD itu adalah kerugian dari biaya docking sebesar 234.500.000. Nah, padahal ini tuh udah diterima tapi uangnya nggak ada. Jadi bisa dipakai sesuai tujuan atau memang diselewengkan. Jadi bukan cuma rugi secara angka, tapi ini juga nunjukin adanya pengelolaan dana yang nggak beres. Nah, lalu kerugian yang kedua yaitu adanya pungli 3 juta per hari dari hasil yang ditagih oleh sang adik direktur itu sebesar 500.000 dikalikan 6 trip yang bisa terjadi dalam sehari. Maka itu karena uang itu nggak resmi masuk ke kas perusahaan, tapi itu langsung ke personal sang adik. Jadi kalau dihitung dalam sebulan atau dalam setahun, maka itu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar dan itu akan mengurangi pendapatan perusahaan. Lalu kerugian dari fee kontak sebesar 10%. Jadi perusahaan sebenarnya punya hak dapat fee 10% tahun 2018 sampai 2019, tapi uang itu nggak pernah tercatat. Bayangkan dalam setahun itu berapa banyak uang yang sudah digelapkan dan tidak pernah dicatat ke dalam kas perusahaan. Jadi pendapatan ini hilang sebelum masuk kas perusahaan. Jadi potensi pemasukan resmi perusahaan ini dipotong di tengah jalan tanpa kita ketahui siapa pelakunya. Nah, selain kerugian non-finansial, ini kerugian yang terjadi pada BUMD adalah rusaknya tata kelola perusahaan. Berarti memang ada sistem yang salah dari perusahaan tersebut. Entah karena seperti tadi adanya hubungan keluarga, makanya dia bisa melakukan pungli dengan mudah. Atau lalu bisa juga terjadi turunnya kepercayaan publik. Nah, dengan kasus kecurangan penggelapan dana sebesar ini membuat publik semakin tidak yakin dong dengan perusahaan tersebut gitu. Dan juga lemahnya kontrol internal. Berarti memang ada yang salah dengan internal kontrol perusahaan tersebut. Oke, lanjut pihak yang bertanggung jawab. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini? Nah, jelas pihak yang paling bertanggung jawab adalah direktur utama, Pak Anto, karena dia itu sebagai yang punya kekuasaan penuh atas keputusan di perusahaan tersebut. Dia yang mengatur anggaran, menguasai operasional, dan juga seharusnya memastikan pendapatan itu masuk ke kas perusahaan dengan benar. Tapi justru di masa kepemimpinannya itu banyaknya dana hilang, pungli dibiarkan, dan subsidi yang juga nggak dipakai sesuai tujuan. Maka dialah orang pertama yang seharusnya bertanggung jawab atas semua kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan. Lalu pihak kedua yang bertanggung jawab adalah Budi, pengawas kapal itu selaku pelaku pungli harian. Jadi sebagai sang adik direktur, dia yang narik uang tiap kapal berangkat, dan juga posisi karena dia sebagai keluarga dengan Pak Direktur utama, maka ya udah tindakan ini terjadi ya karena pembiaran atau tidak adanya pencegahan sama sekali dari sang direktur utama. Dan pihak lain yang bertanggung jawab adalah bagian keuangan dan juga administrasi yang juga ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka ikut dalam alur pencatatan yang harusnya bisa dideteksi dari awal kalau misalnya uangnya nggak ada, tapi mereka malah tidak menyatakan tersebut. Berarti mereka lalai dalam pengawasan, sehingga mereka juga bisa kita sebut ikut serta, ikut berkontribusi dalam kasus kecurangan tersebut. Oke.
Yang kelima itu ada rumusan masalahnya itu kita harus tahu nih tanggung jawab kita kalau misalnya kita adalah seorang auditor. Jadi gimana sih kalau misalnya kita seorang auditor, apa yang bakal kita lakuin terhadap kasus ini? Gitu. Nah, sebagai auditor, tugas kita ini bukan cuma untuk memeriksa laporan keuangan, tapi kita juga harus bisa memastikan semua data yang kita periksa ini sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kita harus tetap netral dan objektif selama proses penyelidikan ini. Nah, yang dilakukan auditor dalam kasus ini, seperti yang udah kita bahas di rumusan masalah sebelumnya, itu misalnya kita ngecek aliran dananya, subsidi doking, ngecek fee kontraknya, dan juga ngumpulin buktinya lewat dokumen, mutasi bank, dan wawancara pihak terkait yang ikut serta. Nah, kita juga harus pastikan setiap bukti yang kita ambil itu dicatat dengan prosedur yang jelas, dan supaya bukti itu bisa dipakai secara legal. Nah, setelah semua bukti terkumpul, auditor bisa menyusun laporan forensik yang isinya temuan, nilai kerugian, dan siapa aja sih yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi laporan ini nanti dikasih ke pemilik BUMD, inspektorat, atau aparat penegak hukum jikalau memang terbukti adanya unsur pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan. Nah, selain membongkar kasus, auditor juga punya peran buat ngasih rekomendasi supaya sistem pengawasan perusahaan ini bisa diperbaiki. Jadi tujuannya biar kasus yang sama itu tidak terulang lagi ke depannya. Oke, selanjutnya ini sepertinya ini rumusan masalah terakhir ya yang akan kita bahas. Itu teori yang akan mendukung kerangka berpikir yang sesuai dengan kasus ini itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada fraud triangle. Nah, fraud triangle ini menurut teori fraud triangle, fraud itu terjadi karena 3 faktor utama. Nah, yang pertama ada tekanan, kesempatan, dan juga pembenaran. Nah, tekanan bisa berupa kebutuhan pribadi atau target yang harus dicapai. Nah, misalnya pelaku butuh uang atau merasa tersedak. Nah, kalau misalnya tekanan ini di kasus ini adalah adiknya sang direktur yang bisa menekan pihak perkapalan dengan melakukan pungli gitu. Jadi lalu ada kesempatan itu muncul saat sistem perusahaannya lemah, terus kontrol internal jelek, atau karena dia punya jabatan untuk mengakses hal apa aja dengan mudah. Nah, dan yang ketiga itu rationalization, itu pelaku membenarkan tindakannya. Misalnya berpikir mungkin ya udah ini uang perusahaan dan aku seorang direktur, jadi ya aku bisa aja memakai uang ini dengan bebas gitu. Nah, yang kedua itu ada fraud diamond. Itu fraud diamond ini mirip sama fraud triangle, tapi ini menambah satu faktor penting, yaitu kemampuan. Jadi bukan cuma adanya tekanan dan kesempatan, tapi pelaku juga punya skill, posisi, dan akses buat ngelakuin. Jadi ini cocok sekali untuk kasus tersebut karena pelakunya orang yang punya jabatan tinggi sebagai direktur utama dan juga punya kontrol penuh atas perusahaan tersebut. Jadi orang biasa mungkin punya niat, tapi kenapa nggak bisa ngelakuin ya karena nggak punya akses sebebas orang penting dan orang yang punya jabatan seperti direktur utama Pak Anto dan juga adiknya Pak Budi. Nah, yang ketiga ada agensi teori. Nah, teori ini itu menjelaskan adanya hubungan antara pemilik perusahaan, dalam hal ini itu pemerintah dan juga pihak yang menjalankan perusahaan, yaitu direktur utama sebagai agen. Nah, idealnya agen menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Jadi di kasus ini agen justru memanfaatkan posisi buat kepentingan pribadi. Jadi ada konflik kepentingan yang bikin wewenang ini disalahgunakan. Jadi memang mungkin ada satu dan lain hal antara pemerintah dan juga pihak perusahaan sehingga uang ini dan kasus kecurangan ini akhirnya bisa terjadi. Lalu yang keempat itu ada Ghosn Theory, yaitu teori Ghosn adalah ngasih 4 alasan kenapa fraud ini bisa terjadi. Yang pertama itu G-nya itu adalah greed atau keserakahan, O-nya adalah opportunity, adanya kesempatan karena kontrol perusahaan yang lemah, dan N-nya itu need, kebutuhan pelaku, dan juga I-nya adalah exposure, yaitu risiko terjadinya ketahuannya itu bisa sangat kecil. Jadi dalam kasus ini jelas kalau misalnya pelaku punya kesempatan karena dia punya jabatan, lalu mungkin punya kebutuhan dan untuk kepentingan pribadi uangnya, dan juga karena pengawasan perusahaan lemah dan ya udah merasa nggak akan ketahuan, jadi fraud ini bisa berlangsung. Lalu yang kelima itu ada ACFE atau occupational fraud. Nah, menurut ACFE, fraud dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu asset misoperation, penyalahgunaan aset atau uang perusahaan. Nah, contohnya tadi pungli ya. Nah, lalu ada corruption, penyalahgunaan jabatan atau kolusi, misalnya nepotisme antara sang direktur dengan adiknya. Lalu yang ketiga itu ada financial statement fraud, manipulasi laporan keuangan seperti pendapatan fee yang dari awal itu nggak dicatat.
Lanjut, itu yang keenam, itu ada corporate governance. Jadi fraud ini bisa berkembang kalau tata kelola perusahaannya itu buruk. Nah, misalnya kurang transparan, nggak ada akuntabilitas, keputusan cuma berpusat pada satu orang. Kalau dalam kasus ini tuh berpusat pada sang direktur utamanya, dan juga pengawasan internal kontrol perusahaan ini yang sangat lemah. Akhirnya kita udah selesai nih bahas semua rumusan masalah yang bisa saja terjadi dari kasus BUMD GXZ ini. Nah, jadi semoga kita bisa mengambil pelajaran penting dari pembahasan ini, bahwa saat kita menjadi orang yang punya jabatan dan kita bisa menjadi orang yang bisa membuat keputusan atas suatu perusahaan yang kita pegang, itu kita harus menjadi orang yang tetap menganut seorang akuntan itu, seorang pemimpin itu, seorang auditor itu harus tetap akuntabilitas, berintegritas, dan juga dapat dipercaya, dan harus melakukan semua tugasnya dengan baik. Jadi jika semua fraud ini bisa kita cegah, maka akan baiklah perusahaan yang kita pegang ini. Jadi semoga teman-teman semua dapat insight baru lagi dari presentasi kelompok kami. Aku minta maaf atas segala kekurangan dan saat aku presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.